1000 kilometer ke arah selatan, sedikit menjauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Seorang gadis kecil bermain ria dengan teman sejawat. Dia berlari ke sana ke sini, seperti tidak mengenal sedikit pun arti dari kata lelah. Beberapa bulan berpisah dengan ibu kandungnya tidak membuat Lena bersedih, walau sesekali keberadaan ibunya ditanya kepada ayahanda tercinta. Namun kala itu Lena seperti menemukan kehidupan baru yang lebih layak. Lena berdiri di tepian jalan yang tak lebih dari 2 meter. Wajar dia hidup di daerah pedesaan, di mana aksen masih ala kadarnya. Aktivitasnya terhenti. Tajam bocah itu menatap ke arah kendaraan roda 2 yang melaju dari arah depannya. "Yeay, ayo pulang," ucapnya sembari berlari kecil menuju ke arah motor. Darman, pria itu kerap disapa warga sekitar. Sosok pria yang merupakan ayah kandung Lena dan juga mantan suami dari Rina. Sore itu wajahnya sedikit bersedih, namun tetap dia paksakan tersenyum di depan putri semata wayangnya. Sempat dia bermain sejenak, mengajak Lena turut serta berkendara di sekitaran rumah, guna menyenangkan hati putri kesayangannya. Hingga aktivitas tersebut selesai, Darman baru saja mau masuk ke dalam rumah. Namun langkah itu terhenti sejenak oleh satu pertanyaan di sore itu. "Bagaimana keadaan bapaknya Rina, Nak?" tanya ibunya kepada Darman. Darman menarik nafas panjang, sedikit bingung menjelaskan. Sebenarnya sudah 3 minggu ini ayahnya Rina sakit keras, dan hingga per sore tadi Darman yang datang menjenguk juga tidak mendapatkan informasi pasti apa penyakit yang diderita beliau. Bentol-bentol kecil seperti bisul menghiasi tubuh mantan mertuanya. Dari setiap benjolan itu mengalir nanah berwarna hitam yang sangat bau. Belum lagi wajah beliau terlihat menghitam, seperti gosong, ucap Darman kepada ibunya. Lebih jauh Darman menjelaskan kalau mantan bapak mertuanya tersebut juga sudah dibawa ke puskesmas dan sempat dirujuk ke rumah sakit dengan diagnosa terkena leher. Darman heran melihat keadaan ayahanda Rina, karena saat menjenguk siang tadi, dirinya seperti melihat penyakit itu tidak lazim layaknya penyakit lainnya. "Maaf, penyakit kusta saja tidak sampai sebau ini," batinnya berkata. Sempat dia berpikir, mungkin penyakit itu merupakan kiriman seseorang yang tidak senang akan sosok mantan bapak mertuanya. Hanya saja Darman enggan mengatakan, apalagi dia hanya sebatas mantan menantu. Penyakit yang diderita pria tua itu sejatinya belum sampai di telinga Rina. Semenjak beberapa bulan lalu, sanak keluarga tidak mendapatkan sedikit pun kabar informasi. Terlebih tidak ada seorang pun yang pernah mengunjungi rumah Rina di Jakarta. Belum lagi pertikaian beberapa bulan lalu yang melibatkan Rina dengan warga lain, membuat beliau minim perhatian dan bantuan dari tetangga. Sebab itu pula sang adik terpaksa harus menghubungi Darman. Darman menjadi satu-satunya tempat mengadu di saat ini. Setidaknya keberadaan Lena padanya menjadi jalan penghubung bagi adiknya meminta bantuan untuk menolong ayahanda, atau minimal mencari keberadaan Rina saat ini.
Mulai dari sini, sudut pandang Darman yang akan menceritakan. Darman adalah aku. Hanya sebentar aku berada di rumah. Kuutarakan niatan mencari Rina ke ibu kota kepada kedua orang tuaku. Mereka hanya tertegun. Tampak raut yang tidak merestui apa yang hendak kulakukan. Kamu yakin, Dar? Rina itu sudah punya kehidupan baru. Apa enggak lebih baik kamu tidak usah terlalu mencampuri apa yang terjadi di keluarga mereka saat ini? Ucap ayah memberikan petuah padaku. Perkataan itu kutelaah matang. Benar ucap mereka. Hanya saja masih ada ikatan yang tidak akan dapat terputus. Sekalipun kisah rumah tanggaku dan Rina sudah lama berlalu. Lena satu-satunya alasan itu. Bagaimanapun ayah Rina merupakan kakek dari putri semata wayangku. Dan sampai kapanpun Rina akan tetap menjadi ibu dari Lena. Sedikit penjelasan yang kututurkan akhirnya dapat memberikan restu dari kedua orang tuaku. Hanya saja mereka berpesan, kehadiranku ke sana hanya sebatas menginformasikan perihal penyakit yang diderita ayahnya. Jangan sampai kamu malah mengganggu rumah tangga mereka. Timpal ibu padaku. Dan sekitar jam 7 malam, selang berpamitan, kembali aku menuju ke rumah mantan mertua. Kala itu maksudku hanya sekedar membawa persediaan makanan ke sana. Bahwasanya dengan tidak dapat bekerjanya beliau, tentu saja mengganggu sendi perekonomian. Belum lagi tidak ada kabar dari Rina dan si bungsu adiknya yang belum memiliki penghasilan karena masih duduk di bangku sekolah kala itu. Singkat cerita, aku tiba di rumah Rina, rumah yang sempat menjadi tempatku bernaung beberapa warsa lalu. Terngiang jelas satu kamar kosong yang ada di sana, tempat pertama kali suara tangis Lena menggema di tengah tawa kebahagiaan kami menyambut kehadirannya. Aku tertawa mengingat itu. Dunia memang sungguh lucu. Kehangatan tiba-tiba sirna, seiring Dewi Fortuna yang tidak lagi berpihak. Ikatan antara aku dan keluarga ini harus berakhir dengan tragis. Masih membekas sedikit di hati, kala ku terbayang perlakuan tidak mengenakan yang pernah mereka lakukan. Dan anehnya hari ini entah mengapa aku malah kembali hanya untuk menjadi manusia bodoh yang ikhlas membantu. Kala itu langit semakin gelap. Aku menginap di sana sembari bernostalgia. Aku lupa kapan terakhir kali hal itu terjadi. Mungkin sudah 4 atau 6 tahun lalu. Tidak ada yang berbeda selang kepergianku, ucapku dalam hati. Kursi santai yang dulu aku belikan masih tertata rapi di teras rumah. Walau penampakannya sudah usang termakan usia, namun masih layak untuk diduduki. Aku bersantai di sana, sembari menghisap sebatang rokok. Dalam hayalku berpikir, bagaimana aku harus mencari Rina tanpa alamat yang jelas. Hanya bermodal nama tempat dengan luas berpuluh kilometer menjadi patokan. Belum lagi bila mana daerah itu ternyata bukan tempat tinggalnya. Apa iya satu demi satu komplek di sana harus aku kunjungi, menanyakan nama Wanto atau Karina? Sudahlah, semoga ada jalan.
Memikirkan itu terlalu lama hanya membuat pusing diri ini, gumamku. Kutarik sekali lagi rokok itu dalam-dalam. Kuhembuskan perlahan sebelum aku melemparkan puntung rokok tersebut ke arah depan. Ledakan terdengar keras dari dalam rumah. Sempat ku terdiam kaget mendengar dentuman itu. Sebelum langkahku kembali bergerak mencari tahu apa yang terjadi, kudapati atap kamar tempat di mana ayah mertua terbaring bolong. Di sisinya sudah ada adik ipar yang memegangi tangan beliau yang tampak gemetar. Mataku tajam menilik setiap sudut ruangan. Hanya puing atap yang berserak di lantai. Tidak kutemui benda mencurigakan lainnya. Apakah hanya penyangga genteng rumah ini sudah usang sehingga genteng ini jatuh? Tanyaku dalam hati. Bapak nggak apa, Dek? Gak ada yang luka kan? Khawatir gentengnya jatuh mengenai Bapak, ucapku kepada mantan adik ipar. Dia kembali mengecek sekujur tubuh bapaknya. Hanya saja sulit baginya untuk membedakan, karena semenjak beliau menderita penyakit itu, tubuh ayahnya kerap mengalirkan darah dan lebam yang disertai nanah busuk. Entahlah, Mas Dar, jawabnya bimbang padaku. Lama aku menemani mereka. Sempat pula ku bersihkan puing itu sebelum rasa kantuk menggangguku. Terlebih besok aku harus berangkat ke Jakarta untuk mengabari Rina akan kondisi ayahnya. Setelah berpesan kepada adik ipar agar menemani bapak malam itu, langkahku beranjak menuju kamar yang dulu aku miliki. Belum jua sepenuhnya aku keluar dari kamar itu, terdengar suara bapak. Aku menoleh kembali padanya. Dia menggenggam erat tangan adik ipar. Matanya menghadap diriku sembari terus mengeram histeris, seperti menahan rasa takut yang sangat mengerikan. Ku berjalan kembali mengarah ke dirinya. Bukan membuat bapak mertua tenang, raungannya semakin menjadi. Dia semakin mencengkeram menggenggam tangan anak bungsunya. Sontak aku sedikit panik, karena aku merasa menjadi sumber ketakutan beliau. Beberapa kali aku coba berinteraksi mendekat kepada beliau, malah membuat dirinya semakin histeris. Aku semakin bergidik. Tatapan beliau tidak berhenti memelototi sedari tadi. Sungguh membuatku tak nyaman berada di sana. Belum lagi perilakunya semakin aneh. Dia melempar, memukul apa saja yang ada di dekatnya. Bahkan anaknya sendiri juga tak luput dari amukan. Kutarik dirinya secepat mungkin, karena pria tua ini semakin meresahkan. Tangannya sedari tadi memukul wajah anak kandungnya. Pergi kalian dari rumahku, teriaknya melanjutkan kisah mencekam malam itu. Cari bantuan, Dek, pintaku segera. Dia berlari keluar guna meminta tolong kepada tetangga sekitar. Kini tinggal aku dan beliau yang ada di rumah itu. Aku tetap berjaga di depan pintu, tanpa berani mendekatkan jarak dengannya. Dan apa yang kulihat selanjutnya sungguh mengerikan dan hampir membuatku gila. Bahkan mengurungkan niat untuk membantu keluarga itu. Beliau semakin kencang berteriak, Pergi, jangan ganggu keluargaku, ucapnya berkali-kali. Kepalanya dia hantamkan keras pada dinding. Darah mengalir deras. Bahkan tembok itu pun berubah warna.
terciprat darah dari hantukan kepala yang tiada henti. Orang normal pastinya akan kesakitan dan mengerang menahan hantukan seperti itu. Tapi tidak dengan beliau. Semakin keras hantukan, semakin kencang tawanya terdengar. Tragedi brutal tanpa sensor di depan mata sudah tidak dapat dinalar dengan akal sehat. Bukan, ini bukan penyakit. Pasti ada hal goib yang sedang merundung rumah ini. Ini pasti teluh, ucapku spontan melihat hal gila itu. 10 menit berlalu, si bungsu tiba dengan bersama beberapa warga. Raut wajah mereka terlihat mengerut keheranan melihat keadaan bapak mertua. "Bapakmu kenapa ini, Dar?" tanya salah satu warga bernama Pak Kasim. "Nggak tahu, Pak. Aku juga bingung," jawabku. Dengan dibantu beberapa warga, kami mencoba memegangi tubuh beliau agar tidak melanjutkan aksinya membenturkan kepala. Butuh 6 tenaga pria dewasa untuk menahan ronta perlawanan dari tubuh pria tua itu. Pak Kasim tampil sebagai sosok yang berjasa kala itu. Bermodalkan segelas air dan bacaan doa yang diminumkannya ke mulut beliau, dapat membuat mantan mertuaku seketika langsung terdiam dan tidak sadarkan diri. Namun masih ada pekerjaan lain yang menanti. Saking banyaknya darah mengalir dari kepala, aku langsung berinisiatif menggotong tubuh itu. Langkah kami sigap membelah malam dengan hanya menggunakan sepeda motor guna menuju rumah sakit. Aku masih berharap pria tua ini dapat terselamatkan, sekalipun benak di jiwa berkata bahwa dia sudah berpulang. Sesampainya di rumah sakit, beliau langsung mendapatkan penanganan khusus di UGD. Sementara aku dan 2 warga yang menemani duduk di ruang tunggu, sembari menyemangati si bungsu agar kuat dengan apa yang belakangan ini terjadi pada keluarganya. Di sisi lain, aku semakin ragu untuk melanjutkan niatan baik membantu. Ada kekhawatiran teror mencekam yang baru terjadi, bukan tak mungkin juga menyasar padaku. Selang beberapa jam, kami dipanggil oleh dokter yang menangani beliau. Tidak banyak yang disampaikannya, selain menyuruh kami agar banyak berdoa, sehingga Bapak dapat melewati masa kritisnya. Saat itu hanya tinggal aku dan si bungsu. Kedua warga yang sedari tadi menemani sudah pamit pulang, mengingat kala itu malam semakin larut. Berdua kami menjaga beliau di ruangan ICU, tempat tubuh renta itu lengkap menggunakan alat medis, dengan perban yang terbalut di kepala. "Dek, kamu jaga bapak di sini ya. Masalah biaya nanti Mas bantu. Mas mau pulang ke rumah dulu, ngambil perlengkapan buat kalian. Besok pagi Mas kesini lagi," ucapku. Belum sempat aku mengutarakan niatan mundur mencari Rina ke Jakarta, wajah polos memelas si bungsu membuat aku iba. Aku bahkan tak sampai pikir, seorang lelaki yang beranjak dewasa itu berlutut sembari memohon padaku. "Mas Dar, maaf keluarga kami sangat merepoti. Sekali lagi saya mohon, bantu untuk cari Mbak Rina," katanya memelas. Hanya hembusan nafas panjang dapat kulakukan. Berat hati ini terasa untuk ikut lebih jauh mencampuri sesuatu yang bukan urusanku. "Iya, Mas coba bawa mbakmu pulang," janjiku padanya. Sekalipun lisanku tegas berkata layaknya pria, namun dalam pikirku masih sedikit terusik dengan jawaban terpaksa yang terlontar dari mulut. Entah perkataan ini akan membawa dampak baik atau buruk bagiku di kemudian hari nanti.
Kutilik jam sudah menunjukkan 1:30 malam. Bergegas aku pergi meninggalkan mereka. Aku keluar dari kamar dengan kondisi si bungsu telah terlelap di lantai dengan beralaskan tikar tipis. Kututup pintu itu perlahan agar tidak mengusik mimpi indah mereka. Baru beberapa langkah aku pergi. Langkah kaki dari arah belakang terdengar di keheningan. Suara nyaring dorongan pintu terdengar. Kubalikkan badan melihat siapa sosok yang sepertinya masuk di ruang ICU itu. Samar terlihat perawakan wanita menggunakan baju dinas. "Suster," tanyaku penasaran. Aku terdiam, mematung di depan pintu itu, sembari menunggu suster itu keluar. Kali ada sesuatu yang mau disampaikannya, baik itu perihal kesehatan Bapak maupun masalah administrasi, pikirku. 5 menit aku menanti sosok itu tak kunjung pergi, yang semakin membuat aku penasaran dan melangkah kembali ke kamar itu. Kubuka pintu itu perlahan. Terlihat si bungsu masih terlelap. Hanya saja kenapa gorden pasien menutupi ranjang. Apa Bapak lagi diperiksa? Aku bergidik dan tak berani melangkah masuk ke dalam. Samar terlihat di dinding pantulan bayang yang semakin membesar dengan perwujudan tidak lazim. Terdengar pula erangan kesakitan dari ranjang yang tertutup gorden itu. Suasana kian tak nyaman bagiku. Kenapa si bungsu tidak terbangun untuk erangan sekencang itu? Dan